Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fahuwal muhtadi wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah pada malam hari ini kita bisa melangsungkan apa yang sudah kita agendakan, dan semoga ini menjadi wasilah kita semua untuk mendapatkan ampunan Allah, rahmah Allah, dan juga barakah Allah. Dan tentu di ujung kita berharap Allah ridho kepada kita karena ridho kita kepadanya. Dan kalau Allah sudah ridho, tentu tidak ada yang tidak mungkin apa yang kita mau dipastikan Allah akan kasih kepada kita. Baik, seperti yang sudah dijanjikan pada pekan kemarin, pada hari Senin pekan kemarin, saya ingin menyampaikan tentang lanjutan tentang fitnah ini. Jadi fitnah ini kalau dalam bahasa kita kan sering menuduhkan sesuatu yang tidak benar kepada orang lain. Fitnah maneh mah itu deh, sama fitnah nih. Iya, orang Sunda itu fitnah katanya. Kalau orang Sunda tidak bisa menyebut kata fitnah gitu. Itu. Baik, sesungguhnya kalau kita dalami kata fitnah itu tentu ada ragam arti. Ada yang diartikan sebagai tarikan, ada juga yang berarti ikhtibar, itu artinya siksaan, bisa juga rayuan atau bujuk rayu, dan semua memang mengindikasi makna sesuatu yang jelek, bisa mengeluarkan kita bahkan dari ketaatan kepada Allah. Itulah mengapa innama amwalukum wa auladukum fitnah. Sesungguhnya hartamu dan anakmu itu adalah fitnah. Karena memang itu bisa menjadikan kita keluar dari ketaatan kita kepada Allah Rabbul Izzah. Tapi juga fitnah bisa diartikan sebagai huru hara. Huru hara itu artinya kan sesuatu yang tidak mengenakan, membuat kita tidak nyaman. Baik, ini karena ada dua hadis saya akan maraton saja, karena nanti mungkin ini sebenarnya tidak akan bisa komprehensif, tapi tidak apa-apalah. Seperti pekan kemarin bapak-bapak mendengarkan saja apa yang saya bacakan sambil diikuti ya, ikuti dalam hati begitu, atau dilafalkan. Bismillah. Ini hadis dari Huzaifah bin Al-Yaman. Rawal Imamu Ahmadu fil Musnad an Huzaifata. Ini itu nulisnya yang di sana salah. Nah itu jadi salah satu kelemahan dari digitalisasi itu adalah kesalahan mengetik. Jadi itu nama itu yang mabni itu tidak bisa di kasrah atau tidak bisa di kasroh kalau setelah didahului harfu jar. An itu harfu jar. Nah, Huzaifatu itu adalah nama orang. Jadi ketika an Huzaifah, biasanya kalau anjarin, gitu, anjaririn gitu. Nah, karena ini nama yang tidak bisa jadi dibacanya an Huzaifata, ya. Jadi bukan an Huzaifatu. Itu salah ketik gitu. Jadi bukan salah saya, itu masalah aplikasinya. Itu. Qala Rasulullah SAW, takunu nubuwatu fikum masya'allahu antakuna thumma yarfa'uha idza sya'a ayyarfa'aha
summa takunu khilafatun ala minhajin nubuwati fatakunu ma sya'allahu an takuna summa yarfa'uha idza sya'allahu ayyarfa'aha summa takunu mulkan abdan fayakunu ma sya'allahu ayyakuna summa yarfa'uha idza sya'a ayyarfa'aha summa takunu mulkan jabriyatan fatakunu ma sya'allahu an takuna summa yarfa'uha idza sya'a ayyarfa'aha summa takunu khilafatun ala min haji nubuwatin summa sakata. Itu kata sakata saya ketik sendiri tuh kata summa sakatanya. Jadi dalam hadis itu sesungguhnya ada tambahan summa sakata. Nah, itu di aplikasinya yang ini tidak ada. Nah, mengapa itu nyahuanan Sukardi itu? Ya karena saya baca hadisnya yang lain gitu, jadi ada tambahan summa sakata. Baik, kita lanjutkan hadis yang kedua, saya bacakan dulu. Kunna qu'udan inda Rasulillah fadzakarul fitana fa aksara fi zikriha hatta zakara fitnatal ahlas. Faqala qailun ya Rasulallahi wa ma fitnatul ahlas. Qala hiya harabun wa harbun. Ada juga yang membacanya wa harabun. Summa fitnatus sarra dakhanuha min tahti qadamai rajulin min ahli baiti yaz'umu annahu minni wa laisa minni wa innama awliyai al-muttaquna thumma yastalihun nasu ala rajulin kawarikin ala dila'in summa fitnatu duhaimai la tada'u ahadan min hadhil ummati illa latamathu latmatan fa iza qila in qadat tamadat yusbihur rajulu fiha mu'minan wa yumsi kafiran hatta yasiron nasu ila fustati imanin la nifaqa fiha wa fustati nifakin la imana fihi fa iza kana zakum fangtadhiru ad-dajjala min yaumihi au min ghadihi. Silahkan, siapa yang mau baca terjemahnya? Boleh. Ya. Imam bin Ibn Hanbal meriwayatkan dalam kitab Al-Musnad 30/355 dari Huzaifah Ibnul Al-Yaman. Ia mengatakan bahwa Rasulullah SAW bersabda, masa nubuwah ada dan berlaku di tengah kalian selama Allah kehendaki. Kemudian Allah mengangkatnya ketika Ia menghendaki untuk mencabutnya dari kalian. Setelah itu hadir masa kekhalifahan di atas manhaj nubuwah, kepemimpinan yang dijalankan dengan berpijak pada kepemimpinan para nabi. Lalu kepemimpinan itu akan berlangsung sampai batas waktu yang Allah kehendaki. Setelah itu Ia akan mengangkatnya ketika Ia menghendaki. Lalu tiba masa kekuasaan yang menggigit, Ia akan berlaku selama kehendak Allah, untuk kemudian Allah mencabutnya ketika Ia menghendaki untuk melenyapkannya. Kemudian datang kekuasaan yang menindas. Ia akan terus terjadi selama Allah kehendaki. Lalu Allah mencabut kekuasaan itu ketika Ia mau. Setelah itu, tibalah masa kekhalifahan di atas manhaj nubuwah. Kemudian beliau pun diam. Yang keduanya sekalian. Suatu ketika kami duduk-duduk di sisi Rasulullah SAW membincangkan berbagai fitnah. Banyak nian yang beliau ceritakan mengenainya, hinggalah menyebut tentang fitnah al-ahlas. Lalu salah seorang sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, apa yang dimaksud dengan fitnah al-ahlas itu?" Beliau menjawab, "Fitnah al-ahlas itu yaitu orang-orang saling memutus hubungan dan berperang. Kemudian setelahnya akan terjadi fitnah al-sarra, fitnah kesenangan atau kemakmuran hidup. Asapnya berasal dari kedua telapak kaki seorang laki-laki dari keturunanku. Ia mengaku dirinya sebagai bagian dariku, padahal ia sama sekali bukan bagian dariku. Karena sungguhnya para waliku ialah orang-orang yang bertakwa." Kemudian manusia berdamai dengan mengangkat seorang laki-laki sebagai pemimpin mereka
seperti pangkal paha yang menempel pada tulang rusuk. Setelah itu akan terjadi fitnah al-duhaimah yang tidak akan melepaskan seorang pun dari umat ini, kecuali ia akan dihantamnya dengan hantaman yang keras. Ketika orang-orang mengatakan fitnah itu selesai, ternyata fitnah itu masih terus terjadi. Di waktu pagi seseorang dalam keadaan beriman, namun ketika di sore hari ia telah menjadi orang kafir. Akhirnya manusia terbagi menjadi dua kelompok. Kelompok beriman yang tidak ada kemunafikan sedikit pun di antara mereka, dan kelompok munafik yang tidak ada sedikit pun keimanan di antara mereka. Jika hal itu terjadi, maka tunggulah munculnya Dajjal pada hari itu atau keesokan harinya. Hadis riwayat Ahmad, Ibnu Hambal dalam Al-Musnad, Imam Abu Dawud dalam Sunan, dan Imam Al-Hakim Al-Naisaburi dalam Al-Mustadrak. Ya, baik. Baik Bapak-bapak. Pertama, hadis yang pertama ini dari Huzaifah bin Al-Yaman. Seperti yang sudah pernah disampaikan bahwa Huzaifah ini adalah salah satu sahibus sirri Rasulullah SAW. Jadi sahabat yang memegang banyak sekali rahasia yang disampaikan oleh Nabi. Termasuk juga Nabi menyampaikan kepada Huzaifah itu terkait dengan seberapa banyak orang munafik yang ada di sekitar Nabi. Jadi Nabi tahu orang munafik itu siapa saja. Nah, yang dikasih tahu cuma Huzaifah saja. Jadi itu saking percayanya Rasulullah kepada Huzaifah. Dan memang kalau orang yang pegang rahasia harus yang jarang ngomong, yang tidak boleh terlalu peletuk bahasanya begitu ya. Jadi harus orang yang diam. Ya kalau di zaman Pak Harto seperti Pak Murdiono lah begitu. Kalau ngomong kan ya, nah itu kan lama sekali. Itu kalau lancar seperti orang sekarang malah budal semua nanti. Apa yang menjadi rahasia itu memang pemimpin harus memiliki orang yang seperti itu. Dan memang waktu itu sekali lagi yang seperti sampaikan, Nabi itu ada 30-an orang munafik di sekitar Nabi ini, di sekitar Nabi. Mereka mengaku muslim ya. Dan Nabi mengasih tahunya kepada siapa? Kepada Huzaifah. Nah, karena tahu betul bahwa Huzaifah itu memegang banyak sekali rahasia, maka pada satu ketika Umar bin Khattab, sahabat Nabi radhiyallahu anhu, menanya kepada Huzaifah, kamu ini banyak pegang itu cerita dari Rasulullah itu. Termasuk juga saya tahulah itu Rasulullah kan tahu itu siapa orang-orangnya ada di sekitarnya yang munafik gitu. Manggut-manggut depan tapi belakang merupakan juga bendona orang Jawa gitu ya. Ya pede ya, gitu. Merupakan di sini. Bagus ya. Itu. Nah, kemudian kata Huzaifah, ya, saya tahu siapa saja itu orang-orang yang kata Nabi mereka itu memiliki penyakit nifak. Kemudian Umar tuh takut ya. Saya termasuk enggak gitu begitu. Saya termasuk enggak kata Huzaifah. Oh iya, mangga. Mohon, mangga. Alhamdulillah, sing damang, Pak Acep. Ketika itu Huzaifah ngomong bahwa enggak, Anda tidak termasuk yang disebutkan oleh Rasulullah. Itu betapa senangnya ketika mendengar Huzaifah menyampaikan itu. Dan Huzaifah kelak ketika Abu Bakar As-Siddiq menjadi khalifah dan Umar bin Khattab menjadi khalifah, Huzaifah termasuk orang yang selalu ditanya oleh kedua beliau itu ketika hendak memutus sesuatu perkara, ketika beliau menggantikan siapa? Rasulullah sebagai khalifah ketika itu. Huzaifah itu disebutnya apa tadi? Sahibus sirri, jadi sahabat yang memegang rahasia. Ada lagi salah satunya itu ada Abu Sa'id Al-Khudri juga, itu termasuk. Dan rata-rata memang sahabat-sahabat besar itu termasuk kelompok ini ya. Cuma Huzaifah yang lebih banyak pegang rahasia itu. Baik, dia mengatakan bahwa Rasulullah SAW itu berkata begini. Ini terkait dengan fase kehidupan umat Islam sebenarnya. Karena Nabi menyebutnya fikum. Fikum itu berarti itu sudah diikat, sudah terkhusus kepada kalian. Jadi bukan orang lain. Ini Nabi sedang menceritakan kita, umatnya. Takunu nubuwah, bahwa kenabian itu, masa kenabian itu ada dan berlaku fikum, di tengah-tengah
kehidupan kalian. Ya. Jadi masa kehidupan di mana Rasulullah itu ada, menyampaikan Al-Quran, mengajarkan bagaimana mempraktikkan Al-Quran, itu disebut sebagai masa nubuwah. Masa nubuwah tentu tidak hanya berlaku pada masa Nabi Muhammad SAW. Masa nabi-nabi yang lain ketika mereka masih hidup menyertai umatnya, itu pun generasinya disebut sebagai generasi nubuwah. Artinya generasi yang hidup dipandu dan diarahkan oleh ajaran kenabian. Jadi zaman Nabi Isa, ya mereka yang hidup ketika itu ya di zaman nubuwah. Ya, di zaman Nabi Zakaria juga sama. Sebelumnya di zaman Nabi Musa, sebelumnya Nabi Yakub, ya, kemudian ada Ishak, ada Ibrahim, nanti ada terus Nuh sampai Nabi Adam. Itu masa nubuwah. Cuma khas untuk Nabi sedang menceritakan generasinya yang hidup ketika beliau hidup, bahwa takunu nubuwah, bahwa masa nubuwah itu, zaman kenabian itu, di mana Nabi itu diperintahkan untuk menyampaikan berita-berita kebaikan Allah, dan Nabi itu pun diangkat menjadi Rasul dan menyampaikan hukum-hukum Allah, risalah Allah, itu berlaku pada masamu sekarang ini. Itu. Dan itu katanya Masya Allah antakun, dan itu akan berlangsung selama Allah mau, selama Allah kehendaki. Masya Allah, apa selama Allah kehendaki antakuna, masa kenabian itu ada. Jadi ini semuanya tidak lepas dari masyiah Allah, kehendak Allah. Ya. Summa, kemudian yarfa'uha idza sya'a, kemudian dia akan mengangkat. Kata yarfa' itu dari kata rafa'a. Rafa'a yarfa' itu artinya mengangkat. Ya. Kalau mengangkat kan berarti dia mencabut kan. Ya. Memindahkan juga dari satu tempat ke tempat yang lain. Bisa juga diartikan sebagai mencabut atau melenyapkan. Ya. Kemudian ia akan mencabut itu masa kenabian itu idza sya'a ayyarfa'a, ketika Allah menghendaki ayyarfa'a, dia mencabut itu kuasa nubuwah itu. Dan ini kan terjadi. Ingat bahwa Rasulullah itu diutus ketika beliau berusia 40 tahun. Meninggal berapa? 63 tahun. Di Mekah tinggal 13 tahun. Di Madinah 10 tahun. Jadi totalnya 23 tahun. Ada yang menyebut bahwa masa kenabian yang disebut antakun nubuwah itu adalah ketika di Madinah. Ketika semua hukum itu, kan di Mekah itu tidak berbicara hukum. Tidak ada ayat-ayat di Mekah itu yang berbicara tentang hukum, tapi berita tentang zakat dan macam-macam. Tapi praktiknya itu baru bisa dilaksanakan di Madinah. Jadi praktik bagaimana manhaj nubuwah itu dilaksanakan, yaitu pada masa ketika di Madinah. Ada yang menyebut plus 3 tahun sebelum beliau hijrah, artinya 13 tahun. Jadi ini bisa saja kita memaknai bahwa masa nubuwah itu bolehlah 23 tahun kalau kita hitungnya dari ketika Rasulullah dilantik menjadi nabi, menjadi rasul. Tapi kalau dalam konteks penerapan hukum Al-Quran, itu di masa 13 tahun, 3 tahun sebelum hijrah dan 10 tahun setelah hijrah tinggal di Madinah. Jadi masa kenabian itu singkat sekali. Tapi masa yang singkat itu telah berhasil membereskan cara berpikirnya bangsa Arab. Itu luar biasa. Bangsa Arab yang ignorant, yang injustice itu, yang abai, yang tidak punya kepedulian, tidak berkeadilan, mawakarab sorangan, menindas, ya, tiran kan mereka juga. Ya, meskipun tepuguh saharajana, tapi orang kaya akan menjadi penguasa ketika itu. Dan mereka akan berkolaborasi untuk menciptakan gaya hidup ketika itu. Nah coba,
kekarut-marutan bangsa Arab ketika itu berhasil dibereskan dalam waktu yang amat sangat singkat. Ini kalau bukan seorang nabi tidak mungkin bisa melakukan ini. Bagaimana beliau mempersatukan klan-klan, kabilah-kabilah itu di Jazirah Arab. Sampai ketika di Madinah, bagaimana Khazraj Aus itu bertikai terus-menerus di sepanjang tahun dari generasi ke generasi. Datang Nabi selesai. Nah, itu luar biasa. Mengapa Ubay bin Ka'ab itu, bukan Ubay bin Ka'ab, Abdullah bin Ubay bin Salul itu, ya, itu merasa dengki kepada Nabi karena karisma, wibawa, pengaruhnya itu tergeser oleh cara Nabi bagaimana ia melaksanakan kepemimpinan yang berkeadilan. Sehingga tidak lagi ada kelas-kelas sosial itu di matanya. Kan antum min Adam, kamu semua dari Adam. Wa Adamu min turab. Sementara Adam itu dari tanah. Tidak ada orang Arab lebih mulia dari orang Ajam, orang asing maksudnya, dan orang asing lebih mulia dari orang Arab. Tidak. Semua kamu sama. Jadi lamun ayah nyebut abdi turunan Nabi, urang geus sarua turunan Nabi. Ya, turun Nabi Adam sarua. Ya. Itu. Jadi ini tegas sekali bagaimana Nabi memproklamasikan itu, mendeklarasikan itu bahwa semua kalian itu sama. Tidak lebih mulia bangsa Arab dari bangsa Ajam dan sebaliknya. Kamu semua dari Adam dan Adam itu dari tanah. Jadi sarua ari tante kan beus ge sarua. Sesama biskota tidak boleh saling sarua ti taneuh mah tong ngarasa leuwih unggul gitulah. Bahkan yang tidak dari bahan yang sama pun Allah tidak mau. Mereka harus menyatakan saling mengungguli antara satu dengan yang lain. Ingat, ketika iblis diperintah oleh Allah untuk sujud kepada Adam, mereka tidak mau. Kemudian apa Allah katakan? Ma mana'aka alla tasjuda id amartuk. Apa sih yang menghalangimu untuk bersujud kepada Adam ketika aku perintahkan kepadamu? Apa jawabannya? Ana khairu minhu, aku lebih baik daripada Adam. Khalaqtani min nar, engkau ciptakan aku dari api, katanya. Itu kata iblis tuh. Wa khalaqtahu min tin, sementara engkau ciptakan dia itu dari lumpur hitam. Jadi iblis merasa lebih mulia karena dia ciptakan dari api. Apa Allah bilang? Ya, kesombongan itu yang mengusir iblis dari kenyamanan surgawi, dan dia hidup terhina hingga hari kiamat kelak. Anak cucunya pun sama. Jadi istilahna anak incu iblis anu jadi kiainya iblis enggak ada, atau ustadznya iblis, anu solehna iblis enggak ada. Beda dengan keturunan manusia ya. Kalau manusia mah bapaknya penjahat, bisa jadi anaknya menjadi kiai, dan itu terjadi mana-mana. Iblis bang jadi gitu we ku Allah. Anak incu maneh tapi jiga maneh bapaknya apa gitu. Jiga kolor itu iblis itu. Seperti nanti juga Nabi itu mengata, ada orang yang disebut dengan Nabi itu ketika membagi ghanimah, ada orang yang datang. Dalam satu riwayat disebut ya Rasulullah, dan satu riwayat yang lain disebut ya Muhammad. Apa? Ittaqillah Muhammad, takutlah kamu kepada Allah. Di riwayat yang lain ya Muhammad i'dil, ya Muhammad berbuat adil. Orang itu tiba-tiba berani begitu. Kemudian Khalid bin Al-Walid itu yang sedang berada di sisi Nabi, dia mengatakan, "Dakni ya Rasul, biarkan saya ya Rasul untuk memenggal leher dia." Kata Nabi, "Jangan. Nah, kalau kamu masih melihat dia sholat." Khalid membantah juga ya, ketika itu. Kami musallin, banyak sekali orang yang sholat itu, ya, sholat dengan lisannya tapi tidak ada sholat dengan hatinya. Apa jawaban Nabi? Inilam umar, sesungguhnya aku tidak diperintah an akubah kulubin nas, untuk membongkar, membedah dada manusia. Jadi urusan hateman tong hayang apal. Patata ya kurnauni ayana berbisik, enggak usah tahu nih. Ya nuju naon, enggak usah tahu. Kan itu urusan Allah. Kita tidak perintah untuk membongkar itu. Meskipun Nabi mah tahu sebenarnya gitu ya. Tapi Nabi sedang mengajari
al-hukmu bizahiriha. Kalau kita menghukumi itu ya apa yang kita nampak saja. Numatak ayat bahasa pengadilan akan memutus sesuai dengan alat bukti. Ini anu bukti aku mah. Nah, itu ya. Jadi al-hukmu bizahiriha atau bizawahiriha. Jadi hukum itu ya berlaku sesuai dengan apa yang nampak. Lamun nampakna masih kena sholat, ya berarti dia muslim. Itu. Masih syahadat, masih kena ngaji, maca Quran muslim. Nah, urusan manena nifak itu iya urusannya manena jeung Allah Rabbul Izzah. Karena Allah yang Maha Tahu. Itu. Baik, kita teruskan. Nah, itu. Jadi akhirnya masa nubuwah selesai. Kemudian nanti setelah masa nubuwah, summa antakunu khilafatun ala minhajin nubuwah diidofatkeun. Ya. Kemudian ini ya, akan ada masa waktu era kekhalifahan yang menjalankan roda kepemimpinannya itu sah itu kepemimpinan itu berdasarkan cara ya, kenabian, dan itu adalah pada masa Khilafatul Rasyidah, khalifah yang 4, Abu Bakar, Umar, Utsman, dan Ali radhiyallahu anhu. Masa berlakunya berapa tahun itu? 30 tahun. Abu Bakar cuma 2 tahun lebih. Umar bin Khattab itu berapa? 6 atau berapa tahun? Yang lama itu Utsman bin Affan sampai sekitar 20 tahunan. Ali bin Abi Thalib keburu ada protes kan dari Muawiyah sampai terjadi peperangan Siffin. 30 tahun saja masa kekhilafan ini. Ini yang Allah katakan ya. Fatakunu masyaallahu antakun, masa kekhilafan itu akan berlangsung sesuai dengan yang Allah kehendaki. Kemudian ia akan mencabutnya ketika ia mau. Dan itu terjadi selesai setelah pembunuhan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Meskipun nanti kan turun kepada anaknya siapa? Al Hasan. Tapi ini tidak selesai. Ya, karena kemudian Muawiyah menuntut hal lain. Nah, padahal Muawiyah juga sahabat Nabi. Itu nanti bisa dibaca sirah ya, para sahabat itu seperti apa. Nah, saya maraton saja. Kemudian setelah masa kekhilafahan yang menjalankan kehidupannya, kepemimpinannya itu berdasarkan manhaj nubuwah, cara-cara atau metode atau gaya, style kenabian, maka setelah itu selesai, summa takunu mulkan 'addan, kemudian akan tiba masanya kekuasaan yang menggigit. Dalam hadis yang lain disebutkan mulkan 'adudan. Bapak-bapak nanti kalau punya rezeki beli buku itu, Khilafah dan Kerajaan, karya Abul A'la Al-Maududi, tokoh pergerakan Pakistan gitu. Nah, itu bagus sekali membahas tentang bagaimana indahnya hidup di zaman kekhalifahan yang 4 itu, dan bagaimana buruknya hidup di zaman yang disebut dengan kerajaan itu. Kata mulkun itu kan artinya kerajaan, kekuasaan. Abdon itu seperti yang pernah dibahas minggu kemarin, ada kata-kata anta abdo, artinya menggigit. Menggigit di sini ada yang memaknai satu, bahwa kekuasaan itu tidak akan dilepas oleh orang tuanya kecuali dia diwariskan kepada anaknya dan keturunannya. Jadi kekuasaan itu akan terus digigit sepanjang hayatnya. Bisa dipahami ya, itu yang pertama. Tapi juga yang kedua, yang dimaksud ini kata Abul Al-Maududi, bahwa al-mulkun abdud itu, kekuasaan yang menggigit itu dimaknai sebagai kekuasaan yang menindas juga, mengkerangkeng warga untuk tidak bebas. Tapi kalau dimaknai yang kedua kita sulit menerima, karena dalam sejarah itu justru perkembangan ilmu pengetahuan Islam itu di masa Abbasiyah, Bani Abbasiyah itu. Kan awalnya itu setelah Khalifah yang 4
selesai, Ali bin Abi Thalib terbunuh, itu kan jatuhnya ke kekuasaan Bani Umayyah atau Bani Umayyah, dimulai dari sahabat Muawiyah bin Abi Sufyan, kemudian turun kepada anaknya Yazid bin Muawiyah dan seterusnya. Itu kekejaman memang sudah mulai terjadi di zaman Yazid. Ingat, di zaman Yazid itulah cucu Nabi Muhammad SAW itu dibunuh, bahkan dipenggal lehernya, kemudian jasadnya ditarik, ya, dan dipertontonkan kepada masyarakat. Ini memang puncak dari kebiadaban, katakan anak Muawiyah bernama Yazid. Meskipun ketika itu yang mengeksekusi itu adalah Hajjaj bin Yusuf, ya, itu luar biasa. Itu nanti bisa dibacalah sejarahnya. Nah, masa ini berlangsung sekitar 1200 tahunan, karena berakhir itu pada tahun 1924. Ini menurut seluruh pakar penelitian sejarah Islam itu. Nah, saya belum tahu ada versi yang lain, ya, bahwa Mulkan Adud atau Mulkun Addan atau Mulkan Addan itu berlangsung 1200 tahunan. Itu berapa abad ya? 12 abad kan? 12 abad. Ya, dimulai dari kekuasaan Bani Umayyah sampai Turki Ottoman itu, ya, Turki Utsmani yang disebut dengan Kekhilafan Utsmaniyah. Itu yang sering dirujuk oleh saudara-saudara kita dari Hizbut Tahrir itu kan, selalu merujuk ke Kekhilafahan Utsmaniyah itu, atau Turki Ottoman ya kalau dalam bahasa sekolah dulu itu. Nah, itu kan bahasa asingnya Ottoman, Utsmaniyah itu. Nah, itu coba dari Bani Umayyah turun nanti ke Bani Abbasiyah, terus ada Fatimah dan macam-macam yang lain, dan terakhir ya itu tadi. Itu luar biasa. Nah, ini kekuasaan yang tidak dilepas kepada orang lain, turun temurun saja itu. Ya, sampai nanti ya itu tadi Allah katakan fatakunu masyaallah ayyakun, ya, kemudian summa yarfa'uha idza syaa yarfa'ha. Allah memang kelak nanti yang akan menghancurkannya dengan cara apapun itu. Baik, kita teruskan. Summa takunu mulkan jabriyatan. Kemudian nanti akan ada setelah itu selesai kekuasaan yang jabriyah, menindas. Ini seiring dengan imperialisme barat ke negeri-negeri timur, terutama negeri-negeri kaum muslimin. Ini menurut para pakar peneliti itu katanya bahwa mulkan jabriyatan yaitu setelah terjadi revolusi Prancis, ya. Itu revolusi Prancis itu revolusi perundang-undangan sebenarnya. Sebagian undang-undang Prancis itu sebenarnya mengadopsi dari undang-undang Mesir kan gitu. Zaman kekuasaan dinasti Fatimiyah kalau tidak salah itu, ya. Itu luar biasa. Nah, Eropa yang gelap kemudian terbuka, ada yang disebut dengan liberté itu, kemerdekaan, dan akhirnya memicu lahirnya revolusi industri. Dan revolusi industri itulah yang kemudian mendorong orang-orang Eropa berlayar jauh singgah di negeri-negeri muslim, dan terjadilah penjajahan. Itu dimulai dari sana, ya. Dan ingat bahwa ketika itu di tempat-tempat kan sudah ada sultan-sultan, sudah ada raja-raja dan macam-macam yang lain kan. Itu. Tapi justru setelah itu akan terjadi itu yang disebut dengan jabriyatan, penindasan. Ya, memang kan kekuasaan itu identik dengan penindasan kalau tidak terkontrol. Itulah mengapa kan Prancis itu berubah, itu karena dulu ya memang rakyatnya ditindas sedemikian rupa, itu baru setelah ini dihidupkan undang-undang yang mengatur tata cara berkehidupan bernegara. Itu jabriyatan, ya. Dan itu berlangsung sampai hari ini. Berlangsung sampai hari ini, kekuasaan yang tiran. Dan itu akan terjadi terus. Entah sampai kapan. Tapi yang jelas di sini disebutkan bahwa fatakunu masyaallahu an takun summa yarfa'uha idza syaa yarfa'aha summa takunu khilafatun ala minhaji nubuwatin. Kalau tadi ya, coba lihat yang pertama itu, kekhilafan Rasyidah itu ala minhajin nubuwah. Kata nubuwahnya itu menggunakan bentuk ma'rifah, ada alif lamnya. Kalau yang terakhir tidak menggunakan alif
nubuwatin. Mengapa demikian? Nah, karena nanti yang akan menghidupkan kembali bagaimana cara hidup sesuai dengan syariat Allah itu adalah Nabi Isa dan Imam Mahdi. Ini menurut riwayat. Kan ingat tadi saya katakan bahwa masa kenabian itu adalah masa di mana para nabi hidup, dan kelak Nabi Isa itu akan turun lagi berdasarkan hadis yang sahih. Kemudian Al-Mahdi akan turun. Gitu. Mahdi akan turun. Nah, itulah mengapa di sini disebutkan alam min haji nubuwatin, tidak alam min hajin nubuwah. Sebab kalau yang tadi para sahabat nyantolnya kepada siapa? Kepada Nabi, bahwa hukum yang dibawa oleh Nabi Muhammad yang mereka gunakan sebagai landasan menjalankan roda kepemimpinan, kekuasaan, dan juga kehidupannya. Sementara nanti duka keumuran, duka henteu urangnya itu akan dijalankan, tetapi yang akan menjadi leadernya itu adalah Nabi Isa dan Al-Mahdi. Nah, kan kita tahu bahwa Nabi Isa itu baru akan turun ya, setelah dunia ini dikuasai oleh Dajjal. Ad-Dajjal. Jadi ada Dajjalun, Kazzabun, ada Ad-Dajjal. Anu bedana? Dajjalun mah dajjal letik. Cirina naon? Kazzabun, ngabaroho. Dajjal letik, cirina ngabaroho. Tapi Ad-Dajjal itu adalah memang makhluk yang diberikan ciri-cirinya oleh Nabi itu apa? Matanya awar buta sebelah. Kemudian ditarangna ya tulisan kufrun, kafir. Ini Dajjal nu sesungguhna, anu bener-bener eta makhluk aya rupana. Tetapi kalau Dajjal itu sudah muncul. Sebab sayati fi akhir zaman dajjaluna kazzabun, kata Nabi dalam hadis riwayat Muslim. Nanti akan datang kepada umatku di akhir zaman nanti dajjalun, dajjal. Apa itu dajjal itu? Asal arti dajjal itu tukang ngecat, painter. Non ari painter, tukang ngecat. Ari gaweana tukang ngecat naon? Memoles dinding, memoles objek anu tadina geus goreng, geus bohek, geus naon jadi alus deui. Betul ya? Itu tukang ngecat. Jadi nyarukeun rupa anu goreng jadi halus. Itu dajjal itu. Sekarang ada tidak orang yang seperti itu? Ada. Mungkin dia memoles dengan kata-katanya. Kata-katanya manis, kata-katanya baik. Kata-katanya itu sangat mengagumkan, menakjubkan. Membuat orang itu betul-betul terkagum-kagum dibuatnya. Nah, tapi dia punya tujuan-tujuan seperti yang pekan kemarin saya sebutkan. Yang du'atun ala abwabi jahannam. Sesungguhnya mereka itu terang-terangan itu sebenarnya. Memanggil orang untuk masuk ke dalam jahannam. Atau yang tadi itu hum min jildatina wa yatakaluna bi alsinatina. Dia itu memakai jubah Islam dan ngomongnya dengan Quran dan hadis. Dan juga kata-kata ulama. Itu dajjal. Itu mengapa dalam ilmu hadis itu, dalam kritik hadis, naqdul hadis itu, salah satu hadis dikatakan palsu itu kalau dalam sanadnya ada rawi yang disifati dajjal. Emang ada? Ada. Pembohong. Lamun dina basa emang kafar, sangat kafir nanti. Pokoknya mah naonnya ahli kekafiran begitu. Dajjal. Nah, kalau ad-dajjal pakai alif lam itu memang menunjuk kepada sesosok makhluk yang disifati oleh Nabi tadi itu, buta matanya sebelah
Kemudian ada tulisan. Dan dia bisa melakukan apapun yang orang lain tidak bisa lakukan. Dia seolah-olah Tuhan saja. Dia bisa membalik bumi, dia bisa mengangkat gunung, dia bisa membelah laut. Hal-hal anu Nabi gitu gitu. Tapi itu atas kehendak Allah, Dajjal bisa melakukan itu. Itulah mengapa banyak orang kemudian tertipu bahwa dia adalah Tuhan. Ada. Jadi Dajjal ini disifati oleh Nabi itu bisa melakukan apapun yang tidak pernah terfikirkan oleh ilmunya manusia. Tadi kan ngajungkir balikin tanah, ngangkat gunung, membelah laut, niupkeun angin, tiba-tiba keluar api dan macam-macam yang lain. Itu Dajjal itu. Kira-kira orang yang hirup tuh di zaman mana nanya? Sebab tipuannya dahsyat sekali. Jangankan ku ada jalur model gitu pan orang kadang-kadang akhirnya geus katipu ku tukang sulap. Ya enggak? Atau penyihir atau menggunakan jin. Itu. Sekarang kan itu dajjal-dajjal kecil sudah bisa melakukan itu, komo dajjal gedena. Itu. Bapak-bapak itu dulu waktu masih belekesenteng itu diajar bela diri ngan pohoda ada jurusnya kita bisa selilan tuh. Itu guru saya itu apa itu namanya tuh selendang itu bisa tiba-tiba menjadi sangat keras, sok ditaikan sudah. Itu bisa ternyata, dan itu roa itu saya melihat sendiri ya karena saya diajar. Tapi pas anjona jadi ngaluarkan pamacan sieun kabur gitu. Itu saya pernah itu waktu di madrasah dulu kecil di kampung itu. Coba bayangkan manusia biasa yang bukan dajjalnya bisa melakukan seperti itu. Gitu. Ya memang juga ada yang mengolah tenaga dalam kan begitu, ada juga memang. Ya kalau tenaga dalam diolah secara baik bisa, itu memang orang bisa melakukan itu. Karena menurut penelitian kan energi yang kita keluarkan baru seberapa persennya, kata 0, sekian kata. Itu yang masih tersimpan dalam tubuh itu banyak sekali. Itulah mengapa kan tubuh benar Pak Edi ya bisa mengobati dirinya sendiri sebenarnya. Itu. Tapi memang leres pancapnya adiknya duka eta teh nah beneran teh ya. Jadi ketika misalnya badan kedinginan kita tarik nafas, kemudian kita simpan, kemudian otak kita memerintah supaya udara itu diputar di dalam rongga dada, kemudian tiba-tiba hangat saja itu. Kemudian kita perintahkan juga, coba sebarkan ke seluruh, itu bisa juga itu. Saya juga kadang mikir, iya ilmu naon itu. Tapi leres Pak itu, abdi kantos eta nyobinu gitu, maksudnya. Pernah itu. Ya. Itu saya juga nggak ngerti kok bisa gitu. Tinggal berkonsentrasi, kemudian kita mau jurus apa dari pendekar mana, kok tiba-tiba bisa begitu. Nah itulah mungkin tipisnya antara benar-benar apa yang disebut dengan tenaga dalam dengan yang tadi itu pengaruh. Kan setan mah gampang saja, tinggal malikeun seeutik guys. Gitu. Ini luar biasa nih, Dajjal. Nah jadi Dajjalun Kazzabun itu di masa apa itu? Di masa Mulkan Jabriyah. Dan itu memang sudah berlangsung lama. Bahkan Dajjal Kazzab itu sudah ada sejak zaman Nabi. Musailimah Al-Kazzab itu adalah sahabat Nabi, ngaji apal Quran. Kemudian dia murtad, balik ke lemburna ngaku Nabi. Mengapa oleh Nabi didiamkan? Nabi hanya ngomong saja, hati-hati pada Musailimah. Ngan di zaman Abu Bakar, sekali Abu Bakar, nah, di perangan dibunuh di zaman Abu Bakar. Ada dua tuh di zaman sahabat itu, apa orang yang mengaku Nabi. Dan di setiap generasi mengaku Nabi ta'aya. Ya. Jadi nanti di akhir umati itu ada ada 30 orang yang yaz'umuna yang mengaku bahwa mereka adalah Nabi. Pandi orang gak seberapa kali kan mengaku Nabi ya.
Di Bogor aya Ahmad Musaddek, cek Pak Zainuddin MZ mah orang ke Bogor dapat talas yang macam narima wahyu gitu. Pelatih badminton jadi nabi gitu, dan seterusnya. Kemudian di ini kan di Cileunyi kan pernah ada juga. Kemudian di Garut itu mungkin orangnya masih ada atau sudah meninggal itu? Aceng siapa ya begitu ya? Kalau tidak salah begitu ya. Sudah meninggal ya? Gitu. Ajarannya kan masih hidup itu. Betul, iya. Itu luar biasa orang-orang itu sudah berani mengaku menjadi nabi. Malah dikira-kira yang ngaku jadi Jibril malah. Lia Eden itu kan? Jadi Jibril itu. Anaknya jadi Jibril anaknya jadi Rasul itu. Ya, itu luar biasa, bayangkan. Nah, itu ya. Nah, oleh karenanya begini, bahwa kita hidup di fase mana sebenarnya? Ya di fase yang sebelum datangnya Al-Masih, Isa Al-Masih itu, dan Al-Mahdi itu. Kita berada di yang disebut dengan mulkan Jabriyah, kekuasaan yang menindas. Dan tentu kekuasaan yang apa sih yang begini? Ini memang mengapa orang Islam tidak boleh kagetan gitu ya. Jadi Nabi itu sudah ngomong sebenarnya. Kan kemarin juga hadisnya sudah jelas kan, bahwa setelah masa kebaikan ada buruk. Buruk nanti muncul kebaikan, tapi sudah terkontaminasi. Kemudian nanti datang keburukan. Nabi di hadis yang lain menyebutkan bahwa setiap pergantian masa itu keadaannya selalu lebih buruk daripada yang sebelumnya. Panuragi kadang-kadang gitu. Kur zaman Pak Harto, beberapa orang mengatakan riweuh hirup teh. Ganti reformasi, mendingan zaman Pak Harto. Kan begitu ya? Leres deh. Mendingan zaman Pak Harto, reformasi kalah riweuh. Jona zaman Pak Harto korupsi, tapi anu korupsina wah kamana mending. Baheula nu korupsi teh nu dili hurungkul, ayeuna mah nepikeun ka puntennya kepala desa kemiluan gitu nya. Dan seterusnya. So, harita zaman Pak SBY prarotes ka zaman Jokowi. Wah gitu nya, mendingan zaman Pak SBY. Begitu seterusnya. Hari ini ya kita baru berapa bulan belum bisa mengukur ya. Tapi kata Nabi itu sudah diingatkan. Jangan berharap keadaan lebih baik. Di zaman Jabriyah itu kita jangan berharap lebih baik. Karena lebih baik kehidupan kita itu ketika Isa Al-Masih turun. Jadi kudu kumaha tuh. Nah itu nu kamari disebutkeun. Talzamu jama'atal muslimin wa imamahum. Lamun urang hayang hirup tetep dina kaayaan hade alus, urang kudu rerejengan babarengan ngumpul ngariung teh jeung papada muslim anu taat ngalaksanakeun Al-Quran dan petunjuk Rasul. Itu saja sebenarnya jama'atul muslimin wa imamahum. Jadi ulah hariwang lamun pangajian masih kene aya nu nepikeunana insyaallah misalnya masih kene bener gitu nya. Tidak macem-macem lah begitunya, teu aneh-aneh begitu ya. Tidak mengajak yang ininya juga untuk fanatik kepada dia misalnya. Nah itu kita hormati, kita bisa gitu. Eta ilmuna sebenarnya. Sebab mengharapkan sesuatu setelah hari ini lebih baik tidak. Ilmu nu kadua, Nabi kan sudah bilang, siapa yang hari ini lebih baik dari hari yang kemarin, maka dia beruntung. Siapa yang hari ini sama dengan yang kemarin, berarti dia rugi. Siapa yang hari ini lebih jelek dari yang kemarin, berarti dia celaka. Tak eta ilmu nawa dicepeng urang. Jadi bila demikian, dari mana kita memulai? Dari kita sendiri masing-masing sebenarnya. Memeres teh, memeres keayaan teh. Ulah kieu, hayu henteu. Sok bereskeun awak urang sorangan heula. Biarkan orang lain melihat itu bagaimana cara kita itu berkehidupan benar. Rek habitar kentekeun urusan manehna. Ngan lamun urang ngajakeun teu jadi kelu lidah karena kita sudah melakukannya. Bisa dipahami ya, Bapak.
Jadi ilmunya sudah Allah kasih itu bagaimana cara kita menghadapi mulkan jabriyatan ini. Yang memang nanti dalam hadis berikutnya baru akan dijelaskan. Nanti ada fitnatul ahlas, ada fitnatul syara, ada fitnah duhaimah itu. Nanti kita akan tahu ciri-cirinya jika kumaha. Tak urang teh hirup di fitnah anu jika kumaha. Itu saja mungkin lah ya. Jadi ini baru satu hadis yang kita kembangkan ya, pembahasannya. Yang pasti adalah bahwa kita sekarang ini kalau melihat ciri-cirinya kita hidup di zaman mulkan jabriyah ini. Kekuasaan yang tiran dan menindas, di mana rakyat, masyarakat, warga itu dibiarkan hidup ya dengan segala kesusahannya, sementara para pemimpinnya hidup dalam berbagai macam kesenangan. Ini contoh dari mulkan jabriyah. Nah, mudah-mudahan kita dikuatkan Allah untuk tidak sampai terpengaruh mengikuti apa yang menjadi kemauan dari para malik yang jabriyah ini, supaya kita bisa terlepas dari keburukan-keburukan yang dihadirkan oleh sejarah waktu atau zaman kita. Itu saja mungkin. Ada yang mau ditanyakan, boleh silahkan. Mangga. Nah, ini Pak Arga, Pak Tata silahkan. Pak Kis silahkan, boleh. Cukup ya? Baik. Insya Allah pekan depan kita akan lanjutkan langsung ke hadis yang kedua dari sahabat Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu. Kita tutup dengan doa, Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.